What's up, gengs? Itu tadi salah satu contoh konten yang biasa Anda lihat di TikTok, yang biasa dibuat orang-orang di sosial media TikTok, yang termasuk terbesar saat ini di dunia. Nah, kali ini kita akan ngobrol lebih dekat dengan programmer yang bekerja di perusahaan yang menjadi induknya sosial media TikTok. Tonton videonya sampai habis, jangan sampai di skip karena pasti akan seru. Salam WD. Bisa perkenalkan dirimu? Boleh. Sekarang nama saya Fendi. Kemudian sekarang saya sudah bekerja di Singapura selama 3 tahun. Sebelumnya studi di ITS, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, Indonesia. Kemudian mendapatkan kesempatan bekerja di Singapura selama sekitar 3 mau berjalan menuju 4 tahun sekarang. 3 tahun mau berjalan 4 tahun. Iya, ini tahun keempat di Singapura lah. Tahun keempat di Singapura. Wih, gila. Betul. Gila. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di mana, Ben? Terus ngapain? Sekarang kerjanya di ByteDance. Itu parent company-nya dari TikTok yang kita tahu. Ternyata banyak juga produk lain lah yang dimiliki oleh ByteDance ini. Sebelumnya saya bekerja di Shopee Singapura. 3 tahun 5 bulan nanti. 3 tahun 4-5 bulan lah. Sekarang di ByteDance yang jadi parent company-nya TikTok ya? Ya, betul. Wih, keren. Berarti tiap hari harus TikTokan dulu ya, Ben ya, sebelum masuk kantor atau enggak bisa, nggak ngerti pakai TikToknya gimana. Malah nggak pernah pakai TikTok ya? Iya, ada ya. Jadi kayaknya ekspektasinya juga nggak semua bisa, nggak harus pengguna TikTok, karena di onboardingnya mereka justru malah memperkenalkan gitu bagaimana pakai TikTok, bagaimana bikin video, editing di dalamnya gitu. Ada kayak session 30 menit dari tim TikToknya untuk demonstrasi. Lucu juga sebenarnya. Loh, itu yang TikTok challenge gitu, itu yang keluarin juga timnya TikTok atau memang dari artis-artisnya TikTok sendiri yang inisiatif keluarin challenge-challenge-nya gitu? Mungkin inisiasinya ada kolaborasi ya, saya nggak tahu detailnya juga. Orang pakai pasti ada yang ya awalnya dari timnya, terus kemudian usernya eksplorasi sendiri kan. Kan dari creator-creatornya gitu juga mau cari mau bikin creator yang fun, terus mereka bikin challenge sendiri. Sebenarnya challenge kayak dari YouTube dulu sudah banyak juga kan, yang Ice Bucket Challenge, dan cuma tahu itu ternyata banyak juga kan sebenarnya. Jadi sebenarnya ya mungkin lebih ke arah ya platformnya memperkenal sebagai media lah, sebagai konten untuk platformnya. Begitu usernya ada, biasanya user lebih kreatif. Oke, berarti sekarang sebelumnya di Garena, di Shopee tadi 3,5 tahun, lalu sekarang aktif di ByteDance ya, di parent company-nya TikTok ya? Iya, betul. Meskipun saya sebenarnya pekerjaan saya sekarang nggak di TikToknya sendiri, lebih ke arah supporting module, internal supporting module untuk payment use cases. Untuk payment-nya, divisi payment-nya ya? Ya, bisa dibilang gitu lah. Oke, keren. Sekarang boleh berbagi tips nggak, Ben ya? Dari ITS Surabaya, ini bisa menembus dunia internasional itu, kira-kira tips singkatnya apa ini, Ben? Apa harus puasa hari apa, misalkan, atau harus belajar apa? Jadi apa yang bisa diterapkan sama yang menonton video ini supaya mereka juga bisa sampai go internasional gitu? Paling basic bahasa Inggris. Inggrisnya, oke. Ya, itu perlu komunikasi kan, perlu paling penting kan. Kalau nggak mau interview, mesti komunikasi lewat bahasa Inggris. Jadi tetap paling utama ya, mungkin bukan paling utama, paling dasar mesti dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Nyaman berkomunikasi di bahasa Inggrisnya. Medok-medok nggak apa-apa wes, ada aksennya, di mana-mana ada aksennya kok. Yang penting kata-kata bisa masuk lah. Maksudnya medok ngomongnya tapi masih bisa tembus internasional, Mas Ian ya?
Ada yang gitu Bisa. ya? Oke. Ya banyak kok yang di sini yang saya tahu dari Indonesia meskipun sudah kuliah di Singapura juga masih aksennya aksen Indonesianya banyak yang nggak apa-apa. Ada bahasa Jawa-Jawanya masuk ya nggak apa-apa. Paling ditanyain, oh ini kata-katanya apa? Gitu. Pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Tapi ya harus pede, harus biasa lah untuk supaya nggak grogi, nggak gagap gitu kan. Paling nggak ada yang diucapkan. Kalau nggak ada yang diucapkan, nah bingung nanti. Yang penting harus pede tadi ya. Cocok ini. Iya, Cocok sama paling nggak ngomong lah. Kalau nggak ada kata-kata yang diucapkan sama sekali, jadi nggak bisa komunikasi. Tapi kalau paling nggak ada yang diucapkan bisa komunikasi ya oke. Udah. Oke, tadi itu dasarnya, yang paling dasar Inggrisnya nih. Kalau technical IT-nya, Ben? Kenapa? Kalau technical IT-nya gimana? Tadi kan paling dasar Inggrisnya. Interview biasanya coding algoritma struktur data itu ya yang paling kita hindari selama kuliah. Paling males ini ngapain sih bikin queue, ngapain bikin link list, nggak pernah kepake juga. Nah tapi untuk interview satu-satunya cara yang bisa fundamentals atau dasar dari IT kan ya dari pertanyaan soal-soal seperti itu untuk mengerti bagaimana cara komputer bekerja gitu. Yaitu mesti dipolish, mesti dipegang, mesti ngerti sampai dasar, dan latihan lah sebelum interview juga bisa, mesti persiapan untuk latihan gitu. Terus ya meskipun boring waktu latihannya, tapi ya untuk interview pasti di pertanyaannya pasti algoritmik dan struktur data gitu dah. Dan habis itu lainnya kayaknya pengalaman kalau bisa ya intern, pengalaman kerja membantu. Kalau masalah teknologi nggak perlu terlalu pusing karena teknologi itu juga evolve sendiri. Belajar 2 tahun lalu mungkin di 2 tahun ke depan sudah nggak relevan. Jadi agak tergantung juga dari perusahaannya mau pakai teknologi macam apa. Untuk yang go internasional biasanya rata-rata nggak tahu teknologi nggak apa-apa. Yang penting dasar konsepnya itu kuat. Gitu. Jadi kesimpulannya basicnya harus tahu Inggrisnya dulu, ya kan? Ya. Harus pede untuk ngomong, ya kan? Betul. Juga harus algoritma ya. Data structure, algoritma itu harus benar-benar menguasai ya. Karena itu yang dipakai untuk mengukur ya, mengukur kemampuan kandidatnya ya. Betul, interview mesti selalu pakai struktur data sama algoritma ini. Satu karena memang interviewnya pendek kan 1 jam, nggak mungkin kita disuruh bikin project, bikin website, wah terlalu lama nggak selesai. Karena jadinya dibikin soal yang singkat, berupa soal struktur data dan algoritma itu gimana mengolah dari problem abstrak menjadi sebuah code untuk menyelesaikan sebuah problem yang spesifik begitu. Oke. Jadi bayangan saya itu waktu kecil ya, kita lihat di TV orang-orang yang di luar negeri itu, waduh, seperti dunia lain yang nggak bisa ke sana. Ternyata Fendi bisa tembus ke sana ya, dari Surabaya langsung ke Singapura ya. Ya, bisa. Bisa masuk ke situ itu, Ben, kalau boleh tahu ya. Pendapatannya, gajinya itu kisarannya berapa ya, Ben ya? Kisarannya kalau sekarang paling gampang kalau ada perusahaan yang mau dari Singapura sendiri ya. Standarnya mungkin berbeda-beda di setiap negara. Jadi tergantung negaranya juga karena tergantung market pasar. Oke lah, pokoknya kita fokus ke Singapura. Paling gampang itu sekarang kalau mau dapat surat izin bekerja untuk profesional tenaga ahli seperti ini minimal 4.000. Wih, 4.000 SGD ya, Singapura dolar ya. Betul. Kalau dikonversikan ke Indonesia memang besar sekali, tapi rata-rata di penghasilan di Singapura juga termasuk sudah golongan menengah ke atas. Karena untuk misalnya pekerja, contohnya pekerja restoran atau pekerja karyawan ya restoran gitu, gajinya di bawah 2.000, di antara 1.000 sampai 1.500 per bulan. Jadi sudah menengah ke atas. Jadi 4.000 itu sudah besar ya? Ya. Sudah besar. Gila, itu minimal ya, rata-ratanya segitu ya. Jadi sekarang
kalau punya skill bisa lebih dari itu ya, Ben ya. Iya, karena sekarang lagi banyak perusahaan yang buka di Singapura kan. Ya karena masalah geopolitik dan lain-lain, mereka ingin buka di Singapura, terus lagi apa ini, booming-boomingnya mencari talent bukan hanya dari Singapura sendiri, tapi juga dari sekitar di area Southeast Asia ini. Jadi ya lumayan jadi kebantu di bidang ini bahwa bahwa perusahaan-perusahaan ini berani untuk memberi budget lebih lah istilahnya ya. Jadi mereka bisa bersaing gitu. Yang terakhir saya dengar di fresh grade bisa dapat sekitar 6K, jadi lebih tinggi lagi daripada 6K ya, sampai 6.000 ya. Iya, standarnya itu. Oke. Begitu. Gila, mantap. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, kalau kalian menguasai algoritma gitu ya, subscribernya yang nonton video ini itu menguasai algoritma, Anda bisa dapat gaji itu rata-rata lah ya, kurang lebih bisa 4.000 SGD ya kalau di Singapura ya. Jadi artinya setara dengan gaji CEO ya di Surabaya, di Indonesia rata-rata kalau direktur CEO itu ya tergantung perusahaan memang sih, tapi rata-rata ya puluhan segituan. Tapi hanya dengan modal programming ya, kita bisa kayak CEO gajinya ya, rasanya kayak CEO. Nah, living cost-nya juga besar ya. Ya ini mungkin karena lebih karena ke arah memang standar hidup yang berbeda dari Singapura dan Indonesia. Jadi mungkin untuk rata-rata orang Singapura itu hidup hidup normal, menengah ke atas, tapi bukan yang mewah gitu kan. Tapi karena kita ada konversi berbeda standar antara Indonesia dengan Singapura, di mana Singapura lebih tinggi, jadinya ya uang yang dihasilkan di sini kalau dibawa ke Indonesia jadi lebih besar. Besar sekali, iya. Betul. Ya. Yang go international ke topik ini sebenarnya nggak harus dari fresh grad untuk langsung go international gitu. Bisa banyak juga jalur yang dimana experience hire, mereka kerja 1-2 tahun di Indonesia, kemudian mencari kesempatan kerja di tempat lain. Contohnya kerja di startup seperti Tokopedia di Indonesia, kemudian lompat ke perusahaan lain, ke perusahaan internasional lain. Bisa aja nggak cuma di Singapura. Yang pengetahuan saya di Amazon, kalau nggak salah Amsterdam, Booking.com, terus di Eropa juga berani untuk mencari software engineer dari negara lain. Nah, tapi biasanya mereka nggak mencari yang fresh grad, lebih mencari ke arah yang experience hire gitu. Oke, mengerti. Jadi untuk bisa go internasional tidak harus dari fresh graduate ya, bisa juga Anda sudah pengalaman di Indo, lalu lompat langsung ke go internasional gitu ya, Ben? Betul. Oh, I see. Bisa juga kayak gitu ya. Oke, lalu kalau COVID kayak gini, Ben ya, kalau kita kan ngalamin pandemi COVID gitu ya, di mana dilarang ketemu, apalagi kontak fisik ya antara orang sama satunya. Gimana pengaruhnya kan ke pekerjaanmu? Apakah Fendi jadinya harus menyesuaikan beberapa hal atau gimana? Sebetulnya untuk programmer jadi lebih enak ya, karena tapi mungkin ini lebih ke arah kecenderungan orang masing-masing, di mana ada orang yang lebih cocok atau lebih prefer ketemu teman kerja, bisa berdiskusi dan sebagainya. Ada yang lebih prefer, udah saya mau kerja sendiri aja, mau ngoding aja sama komputer, udah nggak apa-apa. Ya kalau ada yang jadi ya ada plus minusnya untuk orang yang lebih prefer untuk ngoding dengan kerja komputer, lebih mudah, lebih enak, ya langsung aja bisa fokus itu kan, nggak ada orang yang seliweran atau nggak ada orang yang tiba-tiba datang ke meja terus ya cuma untuk guyon-guyon. Kadang-kadang kan tetap harus ngomong lah sama orang itu kalau ada orang datang gitu kan, meskipun kita lagi ingin fokus coding misalnya.
Jadi ya tergantung juga ada nggak enaknya kalau kita mau diskusi atau kita mau klarifikasi sama teman tim lain ya lebih susah karena cuma bisa chat mesti nunggu. Kalau telepon ya mungkin nggak belum diangkat. Ya bisa salah satu tantangannya begitulah. Terus dari tantangan pribadi ya ini kasurnya terlalu dekat ini. jadi tantangan pribadi lah. Ini ya, challenge-nya lebih kuat lagi ya karena dekat sama kasur ini bawaannya pengen tidur terus. Kalau di kantor kan wah semua kerja, ntar kalau nonton YouTube sendirian nggak bisa gitu. Ya, benar. Ya,